Halo semua, perkenalkan nama aku Mimam Noah Amini dari Prodi Sistem Informasi kelas KIP P2. Di sini aku ingin mengajak teman-teman belajar sebuah bahasa pemrograman visual. Apa itu? Yaitu Scratch. Di mana Scratch ini adalah belajar membuat program tanpa harus memikirkan salah benar dalam penulisannya. Jadi untuk mengenal workspace pada Scratch, yaitu kita masuk ke Chrome terlebih dahulu. Setelah itu teman-teman tinggal ketikin aja namanya itu scratch.me.edu. Setelah teman-teman sudah masuk, kita masuk ke bagian create. Nah, di bagian create ini teman-teman bisa untuk memulai membuat projectnya. Ini lagi loading ya teman-teman. Setelah itu, ketika kita sudah masuk di bagian menu Scratch, di sini ada yang namanya tampilan work sprite untuk di bagian sprite-nya. Nah, di sini ada yang namanya motion, yaitu digunakan untuk menggerakkan sprite. Nah, setelah itu di bagian looks berhubungan dengan tampilan program. Selain itu di bawahnya ada yang namanya block sound untuk mengatur suara pada sprite. Nah, di menu event ini kita bisa menggerakkan sprite agar berjalan. Selain itu di bawahnya ada yang namanya menu kontrol untuk mengatur kode yang berjalan. Nah, pada menu sensing ini kita bisa memberikan perintah terhadap si sprite. Nah, pada menu operator ini kita bisa mengoperasikan matematika, teman-teman. Setelah itu dia namanya variabel untuk mengatur pencatatan skor. Di my variabel ini biasanya dibuat untuk mencatat skor ya, teman-teman. Dan ada yang namanya my blocks, yaitu menambahkan blok sesuai kebutuhan. Jadi kalau teman-teman butuh blok baru tapi nggak ada, kalian bisa ke my blocks. Setelah itu di sini ada yang namanya custom. Untuk apa sih custom ini? Nah, teman-teman, di custom ini bisa untuk mengedit sprite yang kalian inginkan. Dari warnanya tuh bisa banget diganti sesuai keinginan kalian. Setelah itu di bawahnya ada yang namanya custom, dimana teman-teman bisa milih nih mau pakai sprite apa. Nah, biasanya ini disebut dengan Asset Library. Karena di sini terdapat berbagai kategori yang teman-teman inginkan. Teman-teman tinggal pilih aja ingin menggunakan sprite yang mana yang ingin kalian pakai. Nah, setelah itu di sini di samping itu ada yang namanya menu sound. Sama teman-teman, menu sound itu menyediakan juga sound berbagai sound yang mau teman-teman pakai dan memiliki kategori juga. Teman-teman tinggal pilih aja. Nah, kita akan pindah ke menu backdrop atau latar belakang. Selain custom dan sound tadi yang memiliki kategori, backdrop juga memiliki berbagai kategori. Teman-teman bisa pakai sesuai dengan keinginan kalian. Nah, setelah itu di bawahnya ada yang namanya property, di mana property ini untuk mengatur sprite. Jadi kayak size-nya, direction-nya, teman-teman bisa menyesuaikan. Nah, di sini saya akan mencontohkan untuk merubah size-nya itu menjadi 100. Pada bendera hijau ini untuk play games, lalu ada stop itu untuk stop, berhenti bermain game. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye, terima kasih sudah menonton.